Jalan-jalan ke kota Medan, singgah sebentar di Rantau Perapat, awali hari dengan Al-Quran, agar bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara kajian Ba'da Subuh Gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, Kamis 28 Agustus 2025. Solawat teriring salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Al-Hasani yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kita akan menyimak uraian surat Al-A'raf ayat 163 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi hari ini, beliau didampingi oleh Ibu Lia Nurmakiah dari kelas KMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Bu Rita dan Bapak Ibu semuanya. Kami selalu mendoakan semoga Amin. Buya dan keluarga serta kita semua Dan kita selalu semua. sehat dan tetap istiqomah dalam Amin. membimbing kami untuk mempelajari Amin. Al-Quran. Amin. Tidak lupa kita sapa juga pendamping Buya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Alhamdulillah kelihatannya sehat dan segar sekali Bu Lia pada pagi hari ini dan sudah sangat siap untuk mendampingi Buya dalam mengurai ayat ya Buya. Bismillah. Pagi hari ini kami dari tim MC memberi dukungan penuh kepada Ibu dengan mengenakan kerudung dengan warna yang senada dengan Ibu. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, tanpa memperpanjang mukadimah, kita serahkan kepada Buya dan Ibu Lia untuk menguraikan surat Al-A'raf ayat 163. Kepada Buya dan Ibu Lia dipersilahkan. Quran berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita
untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan tertentu. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk di dalam. Kita berharap kelak nanti dia hisab bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Dan bersama-sama beliau berharap memasuki surganya Allah, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 163 bersama Ibu Lia. Assalamualaikum Bu Lia Nurmakiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Ibu Lia di mana posisi ini? Di Pancoran masih, Buya. Oh, Pancoran. Dekat rumah orang tua ya? Ya, Oke. Dulu yang membawa Ibu orang tua ya? ya betul, Buya. Mana Bu Ambar kok nggak kelihatan begini? Dihubungi nggak? Tidak bisa, tidak di ini. Mungkin ada pasien mungkin, Buya. Oh iya. Salam ya beliau nanti ya. Allah, Buya. Ibu Nurmakiyah tergabung kelas KMP 23 bersama Uni Zergati dan Bunda Nur Erwani ya. Oke Bu Lia, udah siap tampil ya? Inilah, Buya. Oke, begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, dan nikmat pada pagi hari ini, nikmat kita bersama Al-Quran. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada pengikutnya yang istiqomah sampai akhir hayatnya, dan semoga kita Allah pantaskan menjadi umatnya Rasulullah, dan semoga puncaknya nanti kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampailah pada pagi hari ini saya akan menyampaikan amanah untuk mengurai surat Al-A'raf ayat 163. Semoga pertemuan pada subuh pagi hari ini mendapat ridhonya Allah, mendapat hidayah, dan mendapat manfaat untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Buya dan Umi dan keluarga. Semoga selalu Allah berikan kesehatan yang sempurna, kebahagiaan, keberkahan, dan semoga selalu Allah lindungi. Juga kepada Uni Jur yang sudah setia, sabar, telaten, dan tidak mengenal lelah ya, membimbing kami di KMP 23. Kemudian juga untuk Bunda Nur yang juga sudah setia mendampingi kita. Kemudian untuk Pak Helmi juga ya yang sudah tiap saat ya memberikan rekamannya, itu sangat membantu kami di KMP 23. Kemudian untuk Kepala Sekolah Bunda Meli, kemudian Bunda Riri, dan semua tim di kampus AAA yang tentunya kami rindui, kita rindu untuk ke sana kembali ya. Kemudian untuk perangkat kelas, ada Pak Andi, Bu Rida, Pak Hatta, Bu Yanti, Mbak Afi, ya,
Kemudian kemarin juga Pak Mursyid yang sudah membantu, Bu dan Ibu Bapak semuanya ya yang berada di KMP 23, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan ini ya, kita saling mendoakan, saling mensupport ya. Kemudian dan terakhir untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir juga, terima kasih dan mohon doanya semoga apa yang akan saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah saya akan membacakan ayatnya, surat Al-A'raf ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bar id ya'duna fis sabti ittatihim yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Sadaqallahul adzim. Surat Al-A'raf ayat 163 ini terdiri dari 3 bagian dengan 33 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 8, bagian 2, penggalan 9 sampai 25, bagian ketiga, penggalan 26 sampai 33. Penggalan surat Al-A'raf ayat 163, penggalan 1, wa, 2, is'al, 3, hum, 4, ani, 5, al-qaryati, 6, allati, 7, kanat, 8, hadiratal bahri, 9, id, 10, ya'duna, 11, fi, 12, as-sabti, 13, id, 14, ta'ti, 15, hin, 16, hitanuhum, 17, yaumas sabtihim, 18, syurro'an, 19, wa, 20, yauma, 21, la, 22, yasbituna, 23, la, 24, ta'ti, 25, him, 26, ka, 27, zalika, 28, nablu, 29, hum, 30, bi, 31, ma, 32, kanu, 33, yafsukuna. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ke uraiannya. Uraian surat Al-A'raf ayat 163 bagian 1, penggalan 1 sampai 5. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, is'al, bentuk kata kerja perintah, cirinya sukun di akhir kata menunjukkan pelakunya anta. Proses KKP berasal dari KKSAD, tas'alu. Nah, tanda KKSAD yang di depan dihilangkan, kemudian huruf keduanya sukun, maka dia butuh alif penolong. Alif penolongnya di sini berharokat kasroh karena huruf keduanya berharokat fathah. Dan huruf terakhir disukunkan, maka menjadi is'al. Di ayat, alifnya ini menghilang karena gaya penulisan. Akar kata sa'ala, polanya fa'ala, artinya ada di Munawir 600, engkau tanyakanlah. Penggalan ketiga, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan keempat, ani, merupakan huruf jar. Nah, aslinya an. Karena bertemu dengan alif lam sukun, maka tidak bisa dibaca. Agar bisa dibaca, huruf nun diberi harokat kasroh, maka menjadi ani. Artinya dari. Penggalan kelima, al-qaryati, bentuk
KB kakak, objek tunggal. Aslinya al-qaryata. Karena sebelumnya ada huruf jar, maka berubah menjadi al-qaryati. Ciri kata benda sebelumnya ada huruf jar, alif lam sukun, dan ta marbutoh. Ciri objek fathah, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata koroya dibaca koro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'latun. Artinya ada di Mahmud Yunus 340 dusun. Selanjutnya masih bagian 1, penggalan 6 sampai 8. Penggalan 6, allati merupakan kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-7, kanat, bentuk kata kerja lampau. Cirinya tak di akhir kata, menunjukkan pelakunya ia. Akar kata kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1.2. Dalam akar kata, waw dan ya berubah menjadi alif. Polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus 386, dia adalah. Penggalan ke-8, hadirotal bahri. Bentuknya kata benda majemuk, terdiri dari dua kata, hadirota dan al-bahri. Ciri KBM, kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, huruf terakhir berharokat kasroh. Kata benda yang pertama, hadirota, bentuknya KBPA. Aslinya hadirotan. Karena berbajemuk berubah menjadi hadirota. Ciri kata benda, tanwin dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang. Huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar kata hadoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Artinya ada di Mahmud Yunus 104 yang ada. Kata benda yang kedua, al-bahri merupakan KBKK tunggal. Ciri kata benda alif lam sukun. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata bahiro. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus 57 laut. Maka arti dari KBM hadirat al-bahri yang ada dekat laut. Arti surat Al-A'raf bagian 1, Al-A'raf ayat 163 bagian 1. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bar. Dan engkau tanyakanlah kepada mereka Bani Israel tentang negeri yang ada dekat laut. Selanjutnya uraian surat Al-A'raf ayat 163 bagian 2, penggalan 9 sampai 15. Penggalan ke-9, id merupakan huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-10, ya'duna, bentuk kata kerja sekarang akan datang. Aslinya ya'diyuna. Nah, di sini waw domah sebagai huruf siya berdampingan dengan huruf sukun, dia tidak nyaman, jadi memilih menghilang. Dengan sebelumnya mengajak huruf kasroh di huruf dal dan meninggalkan domah di huruf dal. Maka ya diyuna berubah menjadi ya duna. Cirinya ya di awal kata, waw sukuna di akhir kata. Pelakunya hum. Akar kata adawa dibaca ada berubah menjadi ada. Di sini berlaku kaidah 1.7 dan analog kaidah 1.2. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf dengan pola sukun harokat. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Kemudian untuk analog sia 1.2-nya, dalam akar kata wawu berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada di Munawir 907, mereka akan meninggalkan. Penggalan ke-11, fi merupakan huruf jar, artinya pada.
Penggalan ke-12, as-sabti, bentuk KBKK. Aslinya as-sabta. Karena sebelumnya ada huruf jar, berubah menjadi as-sabti. Ciri kata benda, alif lam sukun. Akar kata sabata, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus 161 hari Sabtu. Penggalan ke-13, id, merupakan huruf bermakna artinya ketika. Penggalan ke-14, ta'ti, bentuk KKSAD, cirinya tak di awal kata, menunjukkan pelakunya hia. Akar kata ataya, dibaca ata. Ini adalah salah satu dari 4 kata yang 2 huruf sia. Keberadaannya ada 90% dalam Al-Quran, hasil penelitian Buya Rijal. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus, halaman 33, dia akan datang. Penggalan ke-15, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Selanjutnya, masih bagian 2, penggalan 16 sampai 17. Penggalan ke-16, hitanuhum, bentuk kata benda majemuk, terdiri dari 2 kata, hitanu dan hum. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kata yang kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama, hitanu, merupakan KBKK subjek jamak. Aslinya hitanun, karena bermajemuk dengan kata ganti maka menjadi hitanu. Ciri kata benda tanwin, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata hawata berubah menjadi hata. Di sini berlaku kaidah 1.2. Kaidah 1.2, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal hutun, pola kata benda tunggal fu'lun, pola kata benda jamak fi'lanun. Artinya ada di Munawir 305, ikan-ikan. Kata yang kedua adalah hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Maka arti KBM dari hitanuhum, ikan-ikan mereka. Penggalan ke-17, yauma sabtihim, merupakan KBM, terdiri dari 3 kata, yauma, sabti, dan him. Ciri KBM, kata benda 1 tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda 2, huruf terakhir berharokat kasroh. Kata yang ketiga merupakan kata ganti. Kata benda yang pertama, yauma, merupakan kata benda murni sebagai keterangan waktu. Pola kata bendanya fa'la, artinya ada di Mahmud Yunus 510 pada hari. Kata yang kedua, sabti, aslinya sabtan. Karena merupakan kata benda yang kedua dari kata benda majemuk, berubah menjadi sabtin. Dan karena bermajemuk dengan kata ganti him, maka berubah menjadi sabti. Akar kata sabata, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus 161. Sabtu. Kata yang ketiga, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Maka arti dari KBM, yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka. Selanjutnya, masih bagian 2, penggalan 18 sampai 20. Penggalan 18, syurro'an, bentuk KBPA jamak. Ciri kata benda tanwin, ciri pelaku aktif sesuai dengan pola kata benda tunggal. Ciri jamak sesuai kamus. Di sini sebagai keterangan keadaan. Akar kata syara'a, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal syari'un. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fu'alan. Artinya ada di Mahmud Yunus 195 dan kita ambil dari depan. Artinya yang terapung-apung di permukaan air. Penggalan ke-19, wa, merupakan huruf bermakna artinya padahal.
Penggalan ke-20, 20, yaumah merupakan kata benda murni sebagai keterangan waktu, pola kata bendanya fa'lah. Artinya ada di Mahmud Yunus 510 pada hari. Bagian 2, penggalan 21 sampai penggalan 25. Penggalan 21, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-22, yasbituna, bentuk KKSAD, cirinya ya di awal kata, waw sukunna di akhir kata, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata sabata, polanya fa'ala, artinya dia di Munawir 602. Mereka akan memasuki hari Sabtu. Penggalan ke-23, la merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan ke-24, ta'ti, bentuk KKSAD, cirinya tak di awal kata. Pelakunya hiya, akar katanya ataya, dibaca ata, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 33, dia akan datang. Penggalan ke-25, him, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti surat Al-A'raf ayat 163 bagian 2. Idh ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika ikan-ikan datang kepada mereka pada hari Sabat mereka, terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari mereka memasuki laut, bukan pada hari Sabat, dia ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Selanjutnya, uraian surat Al-A'raf ayat 163 bagian 3. Penggalan 26 sampai 33. Penggalan 26, K merupakan huruf jar. Ini ada di buku materi halaman 20, artinya seperti. Zalika, penggalan 28, zalika merupakan kata tunjuk jauh tunggal, artinya itu. Penggalan ke 28, nabelu, bentuk KKSAD. Cirinya na di awal kata, menunjukkan pelakunya nahnu. Akar kata balawa berubah menjadi bala. Di sini berlaku kaidah analog kaidah sia 1.2. Dalam akar kata wau berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 72, kami akan menguji. Penggalan ke-29, hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan 30, bi merupakan huruf jar, artinya karena. Penggalan 31, ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-32, kanu, bentuk kata kerja lampau, cirinya waw alif. Waw sukun alif di akhir kata menunjukkan pelakunya hum. Akar kata kawana berubah menjadi kana. Di sini berlaku kaidah 1.2. Polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 386, mereka dahulu. Penggalan terakhir, penggalan ke-33, yafsukuna, bentuk KKSAD. Cirinya ya di awal kata, waw sukuna di akhir kata, menunjukkan pelakunya hum. Akar kata fasako, polanya fa'ala, artinya ada di Mahmud Yunus 316. Mereka akan berbuat fasik. Arti surat Al-A'raf ayat 163 bagian 3. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Seperti itulah kami menguji mereka karena dahulu mereka selalu berbuat fasik. Arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bar id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'aw wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Dan engkau tanyakanlah kepada mereka Bani Israel tentang negeri yang ada dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika ikan-ikan datang kepada mereka pada hari Sabat mereka, terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari mereka memasuki laut, bukan pada hari Sabat, dia ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Seperti itulah kami menguji mereka, karena dulu mereka selalu berbuat fasik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan kasiran. Tiada henti menggapai dengan ilahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bulia, gimana rasanya Bulia setelah muraikan ayat yang cukup panjang ini? Alhamdulillah Buya lega Buya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Tulisan Bulia bagus ya. Tulisannya bikin sendiri itu ya, tulis sendiri ya. Iya, Bagus sekali tulisannya. belum bagus Buya. Belum bagus, itu aja udah bagus. Masih bisa ditingkatkan Bulia ya. Amin. Alhamdulillah. Ibu kayaknya belum datang ini Bu. Bu Lia ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biasa. Mungkin beliau sedang sibuk kali ya. Nggak apa-apa. Bu Lia sekarang kegiatannya kan masih muda nih. Kegiatannya apa sekarang sehari-hari ini? Masih Buya dibantu ibu di klinik. Membantu ibu ya. Ya, sama ya di rumah belajar gitu. Iya. Mudah-mudahan tetap bisa membantu ibu dan bisa istiqomah bersama Quran dan Bulia ya. Iya, mohon doanya Berapa Buya. usia Bulia sekarang ini? 46. Masih muda ya. Sekali. Mudah-mudahan nanti menjelang panggil udah hafal semua Quran ya. Allah, amin. Ya, mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 163 yang cukup panjang, jadi informasi atau urainya akan cukupkan yang disampaikan oleh Ibu dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, kemungkinan ada salah sebut, salah ucap, salah nilai, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Kepada Bu Rita Kusuma kami kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Bu Rita Kusuma. Ya, terima kasih Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Demikian tadi uraian surat Al-A'raf ayat 163 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani.